Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu dengan NIM 049 yaitu Nurfed Prasetyo, kemudian dengan NIM 047 yaitu Ermin Maulana, dan juga dengan NIM 039 yaitu Revina Nurrahma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang program ADT Grab. Yang pertama yaitu dengan penjelasan, kedua yaitu dengan codingan, dan yang ketiga yaitu hasil dari programnya. Untuk yang pertama di sini akan penjelasan tentang ADT Grab tersebut. Untuk penjelasan saya persilakan untuk Revina. Perkenalkan, nama saya Revina dengan NIM 039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai node. Kita di sini memiliki 6 node. Ada rumah Abdul, node pertama, rumah Lisa, node kedua, rumah Mela, node ketiga, rumah Rusli, node keempat, rumah David, node kelima, dan rumah Anita, node keenam. Nah, di sini jarak antar node-nya itu yang harus langsung terhubung. Kayak misalnya rumah Abdul ke rumah Lisa, rumah Abdul ke rumah Mela, dan rumah Abdul ke rumah Anita. Bisa dilihat bahwa ini dari 1 ke 2, rumah Abdul ke rumah Lisa itu jaraknya 1. Rumah Abdul ke rumah Mela itu 4. Rumah Abdul ke rumah Anita itu 6. Jadi kita tulisnya sesuai dengan jaraknya yang langsung terhubung. Jadi nggak bisa dari rumah Abdul ke rumah Rusli, soalnya kan di sini ada penghubungnya ya. Nah, jadi kita langsung aja yang jaraknya terhubung. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam tabel. Di sini 1 ke 1 itu 0 karena ke dirinya sendiri. Lalu 1 ke 2, 1, 1 ke 3 itu 3. Kita tulis aja seperti yang tadi ada di atas, yang ada di sini. Lalu 1 ke 4, 1 ke 5 itu 0. Kenapa? Karena dia nggak terhubung secara langsung. Tuh, dari rumah Abdul ke rumah David tuh nggak terhubung secara langsung. Jadi 0. Dan lakukan hal yang sama untuk node-node berikutnya. Baik, penjelasan yang kedua yaitu penjelasan tentang coding. Di sini penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam program ini di sini kita mau menggunakan library stdio sama std-ball, yang fungsinya std-ball itu untuk mengintegrasikan true dan false. Kemudian di sini kita mendefinisikan INF atau infinity sebagai 999. Jadi apabila kita menginput 999 maka tidak akan berjalan programnya, termasuk untuk variabel yang di bawah juga. Di sini INTN N tersebut untuk menginput berapa banyak jumlah node yang akan kita gunakan untuk ADT Graph tersebut. Kemudian yang kedua ada variabel table. Di sini dideklarasikan sebagai 100, tetapi di sini sebenarnya bisa juga menggunakan INF 999, tetapi dikarenakan agar tidak memiliki terlalu banyak progres, jadi kita mengintegrasikannya hanya dengan angka 100. Jadi maksimal data dari tabel tersebut yaitu 100 ke 100. Kemudian di sini ada function yaitu function Dijkstra, atau di sini biasanya sering digunakan yaitu algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek untuk suatu graph. Di sini untuk inputan function tersebut yaitu inputan mulai dan juga inputan akhir. Dalam function tersebut kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama yaitu dis. Dis ini untuk mereturn nanti total dari jumlah path atau jalan yang akan ditempuh yang paling pendek. Kemudian untuk visited, yaitu visited
apabila kita ingin dari lokasi 1 ke lokasi 5 tetapi tidak langsung atau direct, jadi kita harus melalui beberapa graf dulu. Semisal kita ingin 1 ke 5, kita harus 1 ke 2. Jadi variabel ball visited ini yaitu untuk mengecek apakah tujuan 1 ke tujuan yang lainnya ini harus melakukan visit. Apabila tidak, maka ini ball visited ini tidak akan diperlukan. Kemudian di sini ada variabel i, j, k, v, dan ini berfungsi untuk loop, kemudian untuk mengintegrasikan total dari P tersebut. Di sini ada 2 algoritma loop untuk menginisialisasi dari disk dan juga visit. Jadi di sini untuk melihat hasil dan visit ini untuk mengecek apakah node 1 ke node tujuan memiliki hubungan atau tidak. Apabila tidak memiliki hubungan, maka di sini akan digunakan. Tetapi untuk status defaultnya itu false. Di sini untuk disk kita dimulai dari 0 karena sudah jelas sebelum kita menginput pasti kita akan dimulai dari statement 0. Kemudian di sini ada loopnya tuh untuk mengecek apakah program tersebut di sini memiliki inputan apa tidak. Apabila di sini program tidak memiliki inputan, atau U sama dengan 1, atau disk U sama dengan infinity atau 999, maka program akan berhenti. Kemudian di sini juga untuk program paling pentingnya dalam algoritma Dijkstra yaitu jika disk atau inputan tabel lebih dari tabelnya juga, maka di sini tabelnya akan ditambahkan UV atau seperti yang ada di komen inputan di bawah seperti ini. Mungkin bisa kita sebut yaitu sebagai inputan metrik, sama yaitu statement di bawahnya juga. Jadi kita akan mendapatkan return dari tabel tersebut. Kita akan langsung memasuki contohnya. Apabila kita memasuki inputan seperti ini, jadi nanti outputnya yaitu mulai ke akhir, kemudian dimasukkan fungsinya, fungsi Dijkstra yaitu dengan nilai mulai dan akhir. Nanti akan muncul outputnya. Tetapi perlu diketahui bahwa di sini harus sesuai dengan keterangan. Apabila kita menginput 6 node, kita harus menginput 6 kali 6 juga, berarti total 36 angka dari node. Apabila kita lebih atau kurang, maka program tersebut akan error. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang programnya. Untuk demonstrasi program, saya serahkan kepada Erwin Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari program yang sudah dijelaskan sama rekan saya. Masukkan jumlah node yaitu ada 6. Dari mana? Yaitu dari rumah Abdul, rumah Lisa, rumah Mela, rumah Rosli, rumah David, dan rumah Anita. Selanjutnya masukkan seluruh node menggunakan matriks. Masukkan node mulai kita mulai dari rumah Abdul, tujuan rumah Lisa. Jadi jarak node 1 ke node 2 adalah 1. Bisa dilihat dari soal jarak rumah Abdul ke rumah Lisa yaitu 1. Kita coba lagi dari rumah Abdul ke rumah Mela. Rumah Abdul ke rumah tujuan Mela. Jarak node 1 rumah Abdul ke rumah Mela adalah 3. Selanjutnya coba rumah Abdul ke rumah Anita. Oke, sudah betul. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena memang kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga ilmu ini bermanfaat khususnya khususnya untuk kami. Umumnya untuk yang menonton video ini, kita pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.